Hendi anu terus melaksanakan ibadah katanya ibadah umroh ke tanah suci benten tinu sanes katanya ieu mah benten jalan kaki mungkin tidak semua di Citimun mung sajalmi di kecamatan Cimalaka mung hiji di Kabupaten Sumedang hiji oge di Jawa Barat ge hiji di Indonesia hiji tuh caranya mung ananda di Citimun anu ngalaksanakeun ibadah umroh jalan kaki ya, hebat caranya tuh atur keprok caranya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Indonesia dengan keadaan selamat dan bisa berkumpul sama kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. It's okay. Insyaallah aku tahu ini mama sudah faham. Aku apa cakap? But ini mama sudah faham. Aku apa cakap? But ini luar biasa. Ini you are the best man in the world, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di depan ada acara nih. Kali ini ada penyambutan teman-teman. Penyambutan Kang Hendi CS 17 Road Indonesia to Mekah teman-teman, di kampung halamannya Desa Citimun teman-teman. Wah, bangga banget ya Citimun. Warganya ada yang sampai ke Mekah, bahkan sampai jalan kaki teman-teman ya. Nih, ini antusias warga juga dalam penyambutan lumayan, alhamdulillah ya. Antusias banget terlihat ya tuh di halaman-halaman rumah teman-teman ya, di sini di pelataran Desa Citimun juga Masjid Citimun teman-teman ya. Jalan bu, betul, bisa jalan dah betul.
Ibu terang rawat Indonesia atau Mekah terang deh tadi atasnya tirang langkung jalan kaki di Indonesia ke Mekah gitu bahasa Indonesia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah puji sareng syukur panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadaya mengjirang-jirangkan nikmatan utamina nikmat iman Islam nikmat sehat mudah-mudahan urang salamina aya lindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat terus salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana para sahabat dugi ka urang sadaya anu urang senantiasa berupaya ngalaksanakeun sunah-sunahna mudah-mudahan urang sediakeun umat manten dugi ka yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Di payun ada hapunten sayogidannya pang Ibu Camat pada Sumping sareng Pak Dan Ramil Pak Kapolsek jalaran panginten dina dinten ayeuna aya agenda anu sanes panjenengan hapunten saate acana panjenengan. Oke panginten di kabupaten sageuna bade ayeuna Sumping nanging dina dinten ieu sami panjenengan aya agenda anu sanes ada hapunten anu sanes. Anu kusim kuning hormat panginten guru urang sadayana Abah di pada Sri Abah hatur nuhun panginten Pak Ustad Anur hatur nuhun panginten anu sami kusim hormat oge panginten Bapak di rombongan hadroh simpang hatur nuhun wilujeng Sumping dan hatur nuhun anu tos mengisi acara urang sadaya anu kusim kuring hormat panginten ayahanda di Hendi panginten Aatang oge Ibu Neteh Wiwit atau nuhun panjenengan. Oge panginten anu diantos-antos kurangnya di Mekah. Ibu kabayang teh jalan kaki di Citimun ke Mekah. Kabayang teh. Bade jalan. Mung sakedik da 14.000 seberapa pasengna? 14.000 langkung lah sakedik. Katanya. Kayak mau orang ukur dari sekalian yang bumi salse orang laras ente 14.000 gitu bumi ayah waktu kayak mau salse lah katanya. Oke panginten selamat datang pen di Ananda Hendi tadi mendengar ada dari Lampung dari Madura. Selamat datang di Sumedang dan mungkin dari daerah-daerah yang lainnya ya, yang mungkin tidak bisa disebutkan. Yang saya hormati juga dari Pakistan. Aduh selamat datang Pakistan. Tadi Pak apa Ibu Pakistan bentennya sareng Titimun Pakistan. Atur nuhun gitu nya. Ya, bade dipoto. Bade engke, aya sesi foto gitu nya. Sareng Pakistan, sareng Pakuwu aya. Bosen jeung Pakuwu. Terima kasih kepada semua koordinator Ananda Hendi dari semua wilayah. Selamat datang di Citimun ya. Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Babinsa, Pak Babin Kantikmas, juga Pak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati para Ketua RW, Ketua RT, pimpinan Majelis Taklim di Desa Citimun, pimpinan Pondok Pesantren, sami anu hormat. Oke panginten para Ketua DKM, sadayana kumnya. Sadayana lembaga-lembaga nu aya di lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Citimun. Bapak Ibu sadaya, ibu-ibu sadayananya anu kusim hormat
Alhamdulillahnya orang reus kasumpingan Ananda Hendi anu terus melaksanakan ibadah katanya ibadah umroh ke tanah suci benten tinu sanes katanya ieu mah benten jalan kaki mungkin tidak semua di Citimun mung sajalmi di kecamatan Cimalaka mung hiji di Kabupaten Sumedang hiji oge di Jawa Barat ge hiji di Indonesia hiji tuh misalnya jumlah penduduk Indonesia 235 juta kirang langkung gitu ya itu kirang langkung tuh 200 dari 235 juta katanya terang 235 juta sakumaha gitu urang wae ya mung kirang langkung 1000 urang ieu nya sakieu ieu mah 235 juta teu kabayang nya tah mung Ananda di Citimun anu ngalaksanakeun ibadah umroh jalan kaki ya, hebat sarana tuh atur nuhun keplok sarana atur nuhun bingah Ananda Hendi insyaallah ke anjeunna pengalaman salami kirang langkung salapan sasi tuh salapan sasi teu kebayangnya salapan sasi anjeunna di perjalanan dugi ka tanah suci tahun ke panginten aya sapangintennya anu pengalaman sekedik dan mengalami hawatos gitu nya ya kondisinya masih anjeunna nu kecapean mogok gitu nya insyaallah ke aya waktos mung sababaraha menit kan rupina eta pangintennya hal-hal sing kuring bingah asmana ti pemerintah desa atas nama masyarakat desa Citimun khususnya ngiring bingah alhamdulillah gitu nya Ananda Hendi oge rencangan alhamdulillah tadi ngaliring panjennya menyambut gitunya alhamdulillah ayeuna tos dugi sareng urang teu sadaya sing salamet sing janten putra anu soleh aturaman oge sing sarehat sadayana panginten ngiring bingah sing kuring panten asmana di pemerintah desa rupina eta panginten moasir anu didugikeun ke panginten bagi dilebatan ya tasakur kedatangan Ananda Hendi dilebetkan ku pun guru tausiah panginten dina kalersan ya dina sasi maulid panginten eta anu tiasa didugikeun hapunten kana sagala kakirangan billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama dan nanti kita akan kasih dua kesempatan saja bagi dua penanya. Untuk itu kami persilakan kepada Ananda Hendi Sunantara atau lebih dikenal Hendi CS17 untuk memberikan kesempatan untuk berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Punten kursi paling mana? Kursi punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendi, alhamdulillah teman-teman sekarang saya sudah sampai di Indonesia dengan keadaan selamat dan bisa berkumpul sama kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu kata-kata yang sering saya ucapkan sebelum melakukan perjalanan menuju ke kota suci Mekah. Kata-kata itu yang sering sekali saya sampaikan dan mungkin didengarkan sama yang melihat juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Allah, dan terima kasih banyak buat ibu bapak saya dan teman-teman yang ada di sini semua, khususnya kepada kepala desa dan jajarannya yang sudah senantiasa antusias menyambut saya di sini, padahal saya sama sekali nggak kepikiran sampai bisa seperti ini. Saya pun nggak berharap seperti ini, tapi mungkin ini atas kehendak Allah yang menggerakkan hati teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mungkin secara singkatnya saya bercerita
awal mula perjalanan saya itu mulai tanggal 12 November. Saya berjalan tidak sekedar cuma berjalan, tidak dijadwalkan, tidak disuruh, tapi mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak ada yang manggil tapi kok nggak ada orang di belakang. Nah, hal seperti itu yang saya rasakan setelah sholat isya waktu di rumah di Cikarang. Bisikannya itu bahasa Sunda, lempang ke Mekah, insya Allah hirup berkah. Nah, di situ saya memutuskan untuk berjalan dengan membawa uang 50.000. Saya di situ diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah, karena Rasul, karena Allah Maha segalanya. Saya pun membawa uang bekal 50.000, yang dimana malam kedua, hari kedua, malam ketiga, hari keempat saya nggak makan 2 hari, dan saya tidur di bawah jembatan, tidur di depan toko yang sibuk cari kardus. Di situ saya emang niat lillahi ta'ala, bukan karena cari simpati dari orang-orang sekitar. Dan sebelumnya juga saya di situ emang melakukan siaran langsung, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan. Tidak ada maksud cari popularitas ataupun cari gift, sama sekali nggak ada. Di situ pun awal perjalanan ya seperti teman-teman AIPA yang pernah lihat, saya habis dihujat ngapain jual agama. Tapi saya mah pasrah aja sama Allah, Allah yang ngatur. Dan alhamdulillah pengalaman yang seminggu pertama penuh dengan cacian, hinaan, hujatan, bahkan tidak makan pun, alhamdulillah di kemudian minggunya sampai finish saya nggak pernah tidur lagi di kolong jembatan, bahkan makanan pun nggak pernah kelaparan, nggak pernah kehausan. Mungkin yang apa ya, yang nggak ada di pikiran saya selama perjalanan itu, bahwa pertolongan Allah itu benar-benar nyata adanya selagi kita mau berusaha. Contohnya saya berjalan sendiri, saya nggak tahu nanti di sana saya sama siapa, apalagi di luar negeri. Saya pasrahkan sama Allah, dan ternyata di setiap negara luar negeri, bahkan warga asli negara tersebut pun antusias menemani perjalanan saya. Jadi singkatnya cerita perjalanan saya mulai jalan, berhenti di mana, besoknya lanjut di situ lagi, dan perjalanan itu berulang-ulang mulai dari Cikarang sampai Mekah. Dan mungkin untuk waktu singkatnya saya bercerita waktu saya di Raudhah di Madinah, yang di samping makam Rasulullah, yang dimana puluhan ribu orang melakukan ziarah ke makam Rasulullah, yang pakai aplikasi nusuk. Di situ tertera waktu 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu gantian sama rombongan yang lain. Tapi alhamdulillah di situ saya berdoa, ya Allah, saya masih betah di sini, masih betah di samping makam Rasulullah, izinkan saya tinggal lama di sini. Dan alhamdulillah saya di situ masuk sampai 10 rombongan, waktunya 4 jam 30 menit di samping makam Rasulullah. Mungkin itu hal yang sangat bahagia buat saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin teman-teman nggak bisa cerita panjang lebar juga, mungkin saya cuma ngasih informasi. Barangkali ada yang mau tahu cerita lengkapnya, insya Allah tanggal 3 September aku live podcast di Trans TV, insya Allah. Takbir. Takbir. Tanggal 3 September. Baik, Bapak Ibu, sekilas kisah yang beliau ceritakan, ternyata kita ambil pelajaran dengan niat yang tulus, kemauan yang keras. Ternyata tidak ada yang mustahil. Ternyata tidak ada yang mustahil.
perjalanan dari Indonesia ke Mekah dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 14.723 km. Alhamdulillah Ananda Hendi bisa sampai juga di Tanah Suci Mekah. Kita saja yang kemarin melaksanakan jalan santai itu estimasinya sekitar 3 kilo, Bu, capek tuh. Capeknya luar biasa gitu ya. Padahal masih ada acara kegiatan, karena alasan capek langsung pulang ke rumah masing-masing. Padahal itu sekitar 3 km saja. Ini ratusan ribu kilometer. Alhamdulillah selamat, sehat, berada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di sharing session kali ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, 2 penanya saja. Silakan langsung maju ke depan, silakan. 2 penanya saja. Nanti di akhir akan, iya mangga. Nanti di akhir akan ada kegagalan dari tim. Mangga silakan, 2 penanya saja. Tanyakan langsung ke Hendi, tentunya dengan tema yaitu kisah perjalanan beliau. Mangga langsung ke Payun. Ya Pak? Sok mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan dulu ya, Kang. Perkenalkan, nama saya Galang dari Kim Cidigi. Izin tanya mungkin ya, Kang. Apa sih pengalaman yang mungkin sangat berkesan selama perjalanan atau selama di Tanah Suci? Seperti itu. Terima kasih. Simpel ya, pengalaman yang paling berkesan. Mungkin suka dukanya mohon diceritakan. 1 penanya terakhir, mangga silakan. Tok mangga Pak Denny, maju ke depan. Ya, kita 2 penanya saja ya. Dari Gen Z dan dari Gen Kolonial. Kaum Batavia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Hendi ke kampung halaman. Iya, Wilujeng mudah-mudahan perjalanan Hendi berangkat dugi ka pulang deui. Mudah-mudahan aya barokah khusus buat Desa Citimum umum untuk Indonesia. Hatur nuhun. Simkuring panginten aya pertanyaan. Ieu Hendi mun salah satu orang pilihan. Simkuring naros ada satu amalan apa Hendi bisa jadi orang pilihan. Mungkin ada amalan apa, terus mungkin orang tuanya ada amalan-amalan tertentu. Mungkin itu Pak Sekdes yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab Pak Hendi. Pertanyaan yang kedua dari Pak Denny, anggota BPD Citibun. Barangkali mungkin Hendi punya amalan atau orang tuanya, Bapak, Ibu, sehingga Hendi menjadi orang pilihan di antara 200 juta jiwa penduduk Indonesia itu yang ada di Indonesia, sehingga Hendi bisa terpilih untuk pergi ke Tanah Suci dengan perjalanan yang beliau sampaikan tadi. Mangga silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah saya jawab pengalaman yang mungkin saya rasakan. Saya contohnya ada satu pengalaman di mana waktu saya masuk ke India, saya nggak tahu di India sama siapa, nggak janjian sama siapa, saya pasrah aja apa yang terjadi biar Allah yang atur. Di situ saya masuk ke negara India dengan posisi nggak tahu mau nemuin siapa, sinyal nggak ada, bahasa pun India. Saya di situ mencoba ngikutin apa kata hati aja. Nah, di situ saya pesan hotel di Traveloka yang mungkin udah saya booking sebelumnya. Saya minta antar ke taksi.
bahwa saya minta antar ke ini. Kata sopir taksinya oke, diantarlah. Cuman pas pertengahan perjalanan saya disarankan sama supir taksi tersebut untuk menuju ke penginapan yang dia maksud, dan ternyata penginapan yang dia maksud itu kayak scam. Saya maaf bukannya menjelekkan, dipintain uang, diajak minum, diajak diporotin. Nah tapi di situ saya pasrah, saya berdoa, ya Allah, sedih. ini gimana? Allahu Akbar. Ini gimana nasib saya di luar negeri, ya Allah. Saya nggak tahu sama siapa saya mau hubungin, tapi alhamdulillah setelah beberapa menit kemudian Allah datangkan orang baik yang mungkin beda negara, yaitu dari Bandung, Pak Haji, tentara yang WhatsApp kalau ada apa-apa di India kabarin saya. Pas banget di momen tersebut Alhamdulillah. Pak Haji yang dari Bandung, tentara, ngabarin orang KBRI yang ada di India. Pas banget di momen tersebut dihubunginlah orang KBRI, Bang Iksan yang ada di India. Ditelepon sama Bang Haji yang di KBRI nelpon saya. Dan di situ saya cerita ke orang KBRI, cerita sedetail mungkin bahwa di sini saya nggak bisa pulang, nggak bisa pergi, saya ditahan. Ya udah, kata Bang Iksan, kamu tunggu di situ, nanti teman saya yang jemput. Di situ sambil menunggu teman saya yang jemput, saya untuk berusaha keluar dari penginapan tersebut, untuk bilang ke resepsionis penginapan tersebut saya mau check out, tapi dilarang, handphone saya diambil. Mungkin dikarenakan saya nggak boleh keluar. Di situ saya nggak tahu harus gimana untuk ada handphone satu lagi. Saya telepon lagi Bang Isan, Bang, saya nggak bisa pergi, nggak bisa keluar, saya ditahan di sini. Ya udah, saya secepatnya ke situ. Dan di situ ada temennya yang dari KBRI. Di situ baru Bang Isan bilang ke yang punya penginapan, kamu jangan macam-macam, nanti saya datangin polisi untuk datengin kamu ke situ. Di situ baru yang punya penginapan takut, baru di situ saya dibolehin pergi. Kesimpulannya di situ bahwa mungkin di ibaratnya kita jangan pernah berharap sama manusia, tapi kita berharap sama Allah. Insya Allah kalau Allah mendengarkan doa-doa kita, sekepepet apapun kondisi kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bosan untuk berdoa. Insya Allah Allah kabulkan, walaupun itu lewat perantara orang lain. Mungkin itu pengalaman yang takkan pernah aku lupakan karena posisi saya sendiri. Baik, luar biasa. Itu kita sedihnya, untuk dukanya, untuk yang paling berkesan, yang paling bikin bahagia di saat apa tuh? Yang bikin saya bahagia mungkin selama perjalanan, contohnya gini, saya jalan sendiri, di situ saya bawa air minum, bawa makanan ala kadarnya karena beban di tas mungkin terlalu berat. Jadi di saat air minum ataupun makanan habis, nggak tahu kenapa, nggak tahu siapa yang nyuruh, aku pun nggak minta sama manusia, tapi selama perjalanan ada orang baik yang bawain air minum, entah itu warga asli Thailand, warga asli Pakistan, India, Malaysia dan sebagainya. Itu warga asli situ pun ngasih minum. Ini buat minum, ini buat makan. Jadi alhamdulillah, walaupun hari pertama kedua nggak minum, hari selanjutnya saya nggak pernah kelaparan dan kehausan. Itu kehendak Allah mendatangkan selalu orang-orang baik sama saya selama perjalanan. Walaupun saya sendiri, tapi saya nggak pernah ngerasa sendiri. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi betul sekali, hadirin, tidak ada yang mustahil. Semuanya berjalan seperti air mengalir begitu saja, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ahendi. Satu pertanyaan terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, punya amalan apa nih ya? Barangkali orang tuanya mungkin bisa ikut menjawab, mendawamkan amalan apa sehingga Ahendi menjadi orang pilihan. Tadi inspirasi awal, tiba-tiba mendengar bisikan dalam bahasa Sunda, wayana lempang ke Mekah. Nah, punya amalan apa nih ya? Mungkin kalau ditanya punya amalan apa,
saya sendiri pun nggak tahu, tapi mungkin Allah Maha tahu. Masya Allah. Ya. Tapi yang aku rasakan dan yang aku lakukan selama 26 tahun umur saya nggak pernah ngelawan sama ibu saya. Sekalipun ibu saya salah, saya selalu mengakui bahwa saya yang salah. Jadi selama saya dari kecil sampai besar, saya nggak pernah ngelawan apa itu yang dikatakan ibu. Iya, betul. Mungkin itu yang saya rasakan. Oh ini ya Allah, bahwa telapak kaki surga dari ibu tuh ini ya Allah. Mungkin selama saya hidup saya nggak pernah ngebentak, nggak pernah ngelawan. Sekalipun ibu saya salah aja gak apa-apa. Baik. Dan mungkin itu yang saya rasakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebagai amalan juga tentunya bagi kita ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang orang tuanya masih ada. Hendi barusan menjawab, amalannya tidak neko-neko, cuma takdim kepada orang tua, terutama kepada ibunya ya. Nah ini merupakan pelajaran juga bagi adik-adik yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua. Jangan pernah melawan sedikit kata pun. Baik, mungkin Hendi, tentunya Hendi masih dalam keadaan lelah setelah perjalanan pulang, dan punten gitu ya, kita mengadakan session seperti ini ya, walaupun capek, tapi biar bisa bertatap muka langsung, biar bisa bermuajah dengan warga desa Citimur, dan tentu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini bukan orang Citimur saja, akan tetapi orang-orang atau warga dari luar desa pun, luar kecamatan, luar kabupaten pun hadir untuk mendengarkan kisah perjalanan. Baik, terima kasih ya, langsung ditutup aja. Teman-teman mak-mak online yang ada di sosial media dan mak-mak yang ada di desa Citimur, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena senantiasa sudah meluangkan waktunya untuk menyambut kedatangan saya. Walaupun di sini saya bukan orang besar, saya cuma anak kecil yang lagi berusaha memperbaiki diri, tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati teman-teman semua untuk menyambut kedatangan saya di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh applause-nya, tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Terima kasih Hendi, silakan kembali ke tempat. Ready, John? Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Hendi atas kesediaannya untuk berbagi cerita di acara barusan, yaitu sharing session. Bapak Ibu, sebelum No, it's okay. We understand. Insyaallah, aku tahu ini mama sudah faham. Aku apa cakap? But ini mama sudah faham. Aku apa mau cakap? But ini luar biasa. Ini you are the best man in the world, bro. Masya Allah. Allah, ceritakan Malaysia. Allah Akbar. Thank you, bro. Kita respect aku banyak-banyak. Thank you for papa, mama. Papa Mama. Panggil Papa Mama. Luar biasa ini. Oke, Papa Bang. Mama dipanggil. Tampi, Pak, tampi. Tepuk tangan dulu. Takbir. Ya, saya terima ya, Ananda. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mewakili ayahanda dari Ananda, Hendi CS 17. Saya terima kasih kepada semuanya yang telah membantu Hendi melaksanakan ibadah umroh. Terima kasih, semoga kebaikan dari teman-teman semua menjadi amal ibadah bagi Allah. Amin ya Allah. Mungkin itu, terima kasih sekali. Baik, sementara demikian, terima kasih atas perkenan untuk mendengarkan kami. Kami kembalikan kepada rekan pembawa acara.
Oh di sini. Oh masuk. Gue selalu belanja di sini. Kalau pulang sekolah ada dulu di sini. Oh tempat bermain. Ya tempat nongkrong. Ayo mama. Ke bumi. Takbir. Allah. Always ready jalan. Sitimun Amajing namanya. Sengaja sih. Jam 1. Subhanallah walhamdulillah. Beruntung. Siap dong sambut. Gila ya, susahnya. Kurang itu nih, jalanannya tuh belum. Dokumentasi. Ayah bunda gandengan, jalanan turun. Ya. Iya. Kemungkinan itu keras bergerak kemudian kalau mau kaburi maka cara kelilingi maka ini lebih terbaik malah lebih baik dalam malah kangen dengan kaburi gitu. Anu ini kemudian mangga lagi di tempat anu seperti saya bikin malah keras saya ini malah keras Subhanallah kan dijawab sadayana di antara ini di tempat tempat terbisa bikin dulu paku mengapa ya kalian paku di tempat apa itu menggolongnya mengapa babim kamu hari ini? Tanggal 8 pagi, tanggal 3. Masuk. Suka saya di jalan ya? Salam. Ya Allah. Masih ingat kemarin ya? Ini harus pakai yang tinggi nih. Maka masih kene tiasanya sok masih tiasa kalebet mak sok kalebet kurang iya di penuhan iya tiasa dua balik sih.